Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bersyukur. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kembali kami masih diberi kesempatan untuk menerima berkat-berkat surgawi. Berkati mulut lidah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Kami percaya firman yang disampaikan memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang gudang kesukaan ilahi. Gudang kesukaan ilahi. Mari kita melihat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Haleluya. Nah, saya beri judul Gudang Kesukaan Ilahi. Ya. Nah, kalau saya berkata, itu ada gudang roti. Nah, langsung pikiran kita tidak berpikir yang lain, bahwa di dalam gudang itu penuh roti. Gudang gula. Di dalamnya pasti penuh gula. Ya. Gudang senjata. Di dalamnya pasti banyak senjata. Begitu juga kalau kita diberitahu gudang kesukaan ilahi. Nah, kita berpikir, wah, di dalamnya pasti limpah dengan kesukaan. Artinya Tuhan memberikan kepada kita. Indahnya, saudaraku, kalau kita teliti dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Artinya Tuhan sudah memberitahu kepada umatnya ini jalan yang menuju kehidupan. Ya, asalkan umatnya mau percaya dan mau menurut. Ya, sehingga kita mengalami jalan kehidupan. Ya. Kalau manusia berpikir, itu mungkin jalan yang indah. Dia lihat, menurut dia sendiri, manusia punya pikiran. Mana mungkin jalan itu jalan kesukaan, jalan penuh kesukaan, gak mungkin. Terus dia punya pemikiran, ini loh. Sebab apa? Langsung kelihatan dengan pandangan mata jasmani. Ya. Lot dan Abraham, Lot melihat, wah, di situ cocok itu. Wah, di lembah itu cocok. Tapi Abraham nggak mau ke sana. Lot pergi ke sana, dapat. Apa yang dilihat dapat, saudaraku. Tapi jiwanya binasa. Kehancuran dalam bidang rohaninya. Sampai gilir ke-10 dari keturunan Lot, Amon dan Moab, gak boleh masuk dalam bait Allah. Manusia itu hanya bisa melihat yang di depan mata. Ada jalan yang disangka orang itu indah, lurus. Tapi tahu-tahu ujungnya menuju kepada maut. Kita nggak bisa lihat akhir, tapi kalau Tuhan dikatakan, ini loh jalannya, aku beritahu. Itu berarti Tuhan bisa melihat jalan itu sampai ke akhir. Nah, begitu saudaraku ya. Kalau jalan yang ditawarkan Tuhan, diberikan Tuhan, itu memang luar biasa. Ya, luar biasa. Dikatakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah,
Jadi saudaraku, engkau memberitahukan kepadaku. Terima, percaya, yakini. Kalau saya tadi katakan, kalau gudang beras, gudang roti, terus diberi tulisan, silakan ambil. Terus sekitarnya yang di gudang itu, para tetangga berkata, saya nggak pernah dikasih roti, saya nggak pernah dikasih beras, padahal di gudang itu tertulis silakan ambil. Berarti orang tersebut tidak mempercayai apa yang ditulis oleh pemilik gudang itu. Begitu juga, saudaraku, Tuhan memberitahukan kepada kita jalannya. Tuhan itu pemilik sukacita itu. Nah, sekarang tergantung kita mau ngikuti jalannya atau tidak. Sama, para tetangga di gudang roti, gudang beras, kalau dia percaya, dia masuk, dia dapat. Dia dapat. Begitu juga saudaraku, ya. Gudang kesukaan ilahi pasti penuh dengan kesukaan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana caranya supaya kita bisa masuk, mengalami dan menikmati gudang kesukaan ilahi. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk, mengalami dan menikmati gudang kesukaan ilahi, ya. Romawi 1. Kita mesti mengerti satu, prinsip sukacita ilahi. Ya. Kita harus mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita harus memegang prinsip ini dengan baik. Ya. Jadi kita harus mengerti. Setelah kita mengerti, kita memegang prinsip ini baik-baik. Ya. Supaya apa? Jangan tertipu oleh iblis. Ya. Mengerti, pegang prinsip ini baik-baik, supaya jangan kita tertipu oleh iblis. Ya. Kalau tertipu, otomatis kita tidak dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak tertipu, maka kita bisa selalu bersukacita. Jadi pada waktu Tuhan memberitahu, terus kita masuk dalam gudang itu, kita mengalami, ya, kita mengalami kenikmatan, sukacita, kepuasan, dan seterusnya. Ya. Di dalam Filipi 4, ayat yang keempat, Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bukan dalam yang lain. Bukan dalam harta kita, bukan dalam hiburan-hiburan dalam dunia ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi, kalau kita mengerti prinsip ini bahwa orang beriman yang percaya Tuhan Yesus hanya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Di luar itu tidak ada janji kesukaan. Ada saudaraku dalam dunia ini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Hati masih bisa sedih, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, tidak bisa. Haleluya. Sekarang A. Di dalam Kristus. Ya. Semua sumbernya di dalam Kristus. Ya. Sebab itu, sukacita ilahi itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau sukacita itu di dalam Kristus, sumbernya di dalam Kristus, sukacita ilahi itu tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang saya ambil contoh begini. Saya dicukupi oleh Bapak
Kalau selama hubungan saya baik dengan Bapak A, maka seluruh kebutuhan saya dicukupi. Memang manusia bisa berubah. Tapi ini saya ambil satu ilustrasi yang mudah. Saya dicukupi oleh Bapak A. Artinya saya harus memelihara hubungan yang baik dengan Bapak A. Jangan sampai menyakiti Bapak A. Begitu juga kalau kita mau terus-menerus mengalami sukacita ilahi, jaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Jangan sekali-sekali meninggalkan sumber kehidupan, sumber sukacita karena tergiur, dibohongin oleh tawaran-tawaran dunia ini. Hawa sebenarnya sudah mengalami sukacita di dalam Taman Eden, tapi tertipu oleh perkataan si ular, akhirnya pahit. Coba kita melihat Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, dikatakan apa? Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Gak percaya, saudara. Dia tinggalkan Tuhan, sumber air yang hidup 2 kali. Dan dia mulai berusaha dengan kekuatan sendiri, ternyata dia menggali kolam yang bocor. Itu kalau tertipu dengan iblis. Di dalam tertawa pun hati bisa merana. Kesukaan Sodom itu kesukaan maut. Ya, ular beludak. Anggur Sodom kelihatan merah menyenangkan, tapi itu maut. Jangan sampai kita tertipu dengan segala ragam kesukaan di dalam dunia ini yang menawarkan keindahan-keindahan menurut pandangan mata kita. Sekarang kita melihat B. Suci. Mazmur 48 ayat yang ketiga. Mazmur 48 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Jadi gunung yang kudus yang menjulang permai, tinggi begitu saudaraku, itu menjadi kegirangan bagi seluruh bumi. Jadi waktu orang datang, ya memang masih di kaki gunung, naik, itu kan menjulang, naik, kesukaannya lebih naik sampai tinggi, full, penuh mengalami sukacita dari Tuhan. Nah, sukacita dari surga itu terus terikat, terus tersambung, dan puncaknya nanti di surga. Ya. Jadi kesukaan dari Tuhan itu terus terikat, terus tersambung, dan puncaknya nanti di surga. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jangan tukar, saudara. Ya. Sion itu puncak kekudusan. Mazmur 50 ayat yang kedua. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Haleluya. Sion itu puncak kekudusan.
Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti kita melihat kesukaan Tuhan memang bertingkat-tingkat ya. Tadi dikatakan gunungnya yang menjulang permai. Haleluya. Sebab itu saudaraku, sukacita dari Tuhan itu tersambung di surga untuk kekal. Jadi suci itu permulaan surga dan dosa itu permulaan neraka. Jadi jelas saudara, orang yang hidup di dalam dosa mau tidak mau mengalami suasana neraka. Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Amsal 8, 35 sampai 36. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut, ya, mencintai maut. Nah, kalau kita tidak mengerti akan hal ini, orang tersebut sangat mudah tertipu oleh iblis dan masuk jeratnya dan terikat. Akhirnya hidupnya penuh dengan kepahitan. Di mana ada dosa, di situ ada kepahitan. Di situ ada suasana neraka, bukan suasana surga. Saya beri contoh begini. Orang berbuat dosa, mungkin korupsi. Senang awalnya, tertawa. Tapi begitu terbongkar, pahit. Ya. Menyesal di kemudian hari. Orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa yang lain, berselingkuh. Mungkin suaminya, mungkin istrinya. Kalau tidak ketahuan, semua berjalan aman. Tapi begitu ketahuan, rumah tangga itu jadi neraka. Ya. Suasananya beda. Suasananya tegang, penuh curiga. Hidup seperti ini, hidup yang gak nyaman, saudara ya. Hidup yang gak nyaman. Iblis itu selalu menawarkan kenikmatan. Kalau seseorang melakukan pelanggaran, berbuat dosa, terus tidak ada kenikmatan, siapa yang mau? Jadi kalau ini dosa, terus ditunjukkan api neraka, yang gak ada yang mau. Dosa itu dibungkus hal-hal yang manis, tetapi begitu dimakan, terjebak di dalam. Beberapa hari terakhir kita sudah sering mendengar kasus-kasus tentang keuangan, kasus-kasus perselingkuhan. Bahkan yang terakhir, saya melihat sebuah video bayi yang baru dilahirkan dilempar ke atas genteng. Sebab ART, asisten rumah tangga, itu melahirkan tanpa suami, ketakutan. Itu dibuang ke atas selama 2 hari, bayi itu masih hidup. Itu mujizat kemurahan Tuhan. Setelah itu, pasti pahit. Nikmatnya dosa seketika, sebentar, seperti Ibrani 11 mengatakan, ayat 25-27, dosa yang sementara, seketika. Setelah itu berurusan dengan kepolisian, setelah itu masuk di sel, pahit hidupnya. Ya. C. Jalan sempit. Nah, Matius 7, 13-14, sempit jalannya itu sedikit orangnya, lebar jalannya banyak orangnya. Jangan kita terpengaruh. Ya. Sukacita jalan sempit itu sukacitanya orang beriman yang mau menyangkal diri, yang nggak mau ikut-ikutan kebanyakan orang dalam melakukan pelanggaran. Dia nggak mau. Dia tetap di jalan sempit. Si A korupsi, si A berzina dan lain sebagainya, dia tetap di jalan sempit, jalan penyangkalan diri. Sebab apa saudaraku? Kalau sukacita Tuhan ada di jalan lebar, ya, maka orang beriman gak tertarik untuk berada di jalan sempit.
Tapi sukacita dari Tuhan itu adanya di jalan sempit, adanya di jalan penyangkalan diri. Abraham dan Lot. Abraham tetap di Kanaan, tetap membuat mezbah, tetap memberikan korban. Lot nggak betah. Kumpul dengan omnya nggak betah. Akhirnya dia pindah ke jalan lebar. Ya. Sebab itu saudaraku, bahagia orang beriman itu adalah suci, salib, sukacita. Nah, suci, salib, sukacita. Matius 11 ayat yang ke-28, kita baca sampai 30 ya saudaraku. Matius 11, 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi orang yang berbeban berat, tidak ada damai, tidak ada sukacita, hidupnya kosong, mari datang kepada Tuhan. Nah, aku akan memberikan kelegaan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada kita. Bebas, sukacita. Ya. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara perhatikan, setelah dibebaskan, Tuhan berarti tidak memberikan aturan main, tapi Tuhan berkata, pikul salib, pikul kuk, hidup dalam penyangkalan diri. Nah, ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beberapa orang berkata, enak apa ikut Tuhan? Jalan sempit, jalan selip, ini tidak boleh, itu tidak boleh, semua nggak boleh. Apa enaknya? Tapi Tuhan mengatakan, salib Tuhan itu ringan dan senang. Ya, dan senang. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita harus tetap hidup di dalam jalan sempit. Kalau anggur Sodom, merah menyala, senang, saudara. Tetapi firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 32, ayat yang ke-32, jelas memberitahu. Ulangan 32 ayat 32, jelas memberitahu. Itu bisa ular beludak, bisa ular tedung, ganas, saudara. Maut. Jadi minum kesukaan Sodom berakhir dengan maut. D. Tidak tampak. Memang kalau kesukaan daripada Tuhan, sumbernya mana ya? Tuhan. Tuhan tampak nggak? Nggak tampak. Nggak tampak. Tapi kalau orang dunia, sumber kesukaannya kelihatan, saudara. Mungkin di nightclub, mungkin di bar, mungkin di diskotik. Semua nampak, kelihatan, saudara. Tapi kesukaan daripada Tuhan sumbernya nggak tampak, tapi terasa, kelihatan hasilnya. Loh, ini rumah tangga ini kok bisa bagus? Ya, padahal ya sederhana dia, nggak ada terlalu mewah, hidup ya biasa lah pada umumnya. Tapi kok kelihatan dia bisa jalan bersama dengan istri, dia bisa kumpul dengan keluarga. Sedang yang kelihatannya limpah dengan kesukaan, hidupnya penuh pertengkaran, ketidakakuran. Lain kok beda? Sumber yang tidak tampak, tapi bisa kelihatan hasilnya. Itulah Tuhan kita. Ya. Sebab itu tadi dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 14, waktu perempuan ini menikmati kesukaan, kebebasan, perjinahan, tampak senang, tapi sebetulnya hatinya kosong. Waktu Tuhan tawarkan air yang mengalir, memancar terus, gak kelihatan, saudara. Tapi waktu perempuan itu terima, hasilnya kelihatan. Orang Samaria bisa lihat perbedaannya. Lu dari mana? Sekarang hidupnya suci, hidupnya benar. Kok kelihatan hasilnya? Dia tidak bawa apa-apa, dia tidak bawa uang, dia tidak bawa mobil, dan tidak bawa yang lainnya. Tapi tampak hasil. Haleluya. Itulah sumber kesukaan yang
daripada Tuhan. Sebab itu iblis memamerkan kepada Tuhan kesukaan dunia ini. Sebab kalau orang beriman tidak berjaga-jaga, waktu ditawarkan kesukaan dunia, dipamerkan kesukaan dunia, bisa jatuh menyembah kepada iblis. Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kadang orang beriman kalau nggak sadar sujud menyembah kepada kelimpahan harta, kemuliaan dalam dunia ini. Karena itu mengagumkan. Tapi Tuhan Yesus tolak, tidak mau. Sebab itu saudaraku, kita harus bisa memelihara hati ini sehingga kesukaan sumber sukacita yang tidak kelihatan itu bisa tampak, bisa keluar dari kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah muncul, terbit kesukaan yang luar biasa. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada pancaran, saudara. Ya, mungkin kita makan biasa, tapi wajahnya bersukacita. Ada orang, pengkhotbah mengatakan, Amsal mengatakan, makanannya mewah-mewah, tapi hatinya kosong, hatinya merana. Orang di luar Kristus itu import kesukaan dari luar dimasukkan ke dalam. Tapi milik Kristus itu ekspor, ya, mengeluarkan kesukaan Tuhan yang dari dalam memancar keluar. Tadi Amsal 4:23 memancar keluar, ya, memancar keluar. Haleluya, haleluya. Ada pancaran kehidupan dari dalam. Paulus ditekan habis-habisan, gak bisa menutup sumber sukacita yang di dalam, terus terpancar. Pancarnya orang-orang dengar, kok ada pujian, haleluya. Nah, kita melihat lebih lanjut, saudaraku, tidak bisa diambil daripadanya. Ini jaminan daripada Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan kesukaannya, terus kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, itu tidak bisa diambil. Yohanes 16 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Kalau Tuhan berkata, artinya kita harus mau ikut petunjuknya Tuhan. Ya. Bergembira saja. Kita nggak tahu, nggak kelihatan sumbernya, tapi kita bisa merasakan. Pada waktu ada tekanan nyanyi saudara. Mungkin kita bisa nyanyi yang sederhana, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya. Waktu kita nyanyi 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau ada aliran air yang membasahi hati kita. Oh, sejuk saudara. Terus makin kita dalam lagi menyanyi, makin penuh. Sampai orang melihat, ya, memancar kehidupannya tuh dilihat saudara. Haleluya. Yohanes 16:22 tadi. Tidak bisa diambil daripadanya. Sebab itu
jangan takutnya. Kalau kesukaan dunia, sumbernya habis, sumbernya kering, ya merana lagi. Untuk tertawa, orang perlu hidangan. Uang memungkinkan semuanya itu. Kalau kita hati mungkin orang ngomong lagi kosong, lagi sumpek, lagi kalut begitu ya, lagi bete dan lain sebagainya. Keluar deh cari makanan. Nggak salah, saudara, nggak salah. Tapi kalau itu pengharapan kita, habis makan supaya saya senang, waktu makan, waktu ngobrol senang, pulang di rumah mengalami kembali kesusahan, kesukaran. Nggak bisa. Kesukaan Tuhan bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam memancar keluar. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudaraku, kenapa Yusuf di dalam keadaan tertekan, terjepit begitu, masih bisa menghibur, masih bisa menjadi berkat. Waktu pejabat minuman, pejabat roti sedih, Yusuf tanya, kenapa mukamu muram? Yuk cerita. Nah, Yusuf masih bisa menampung, Yusuf masih bisa bersuka cita dengan orang-orang yang sedih. Bahkan Yusuf bisa bersuka cita dengan orang yang menjahati dia. Haleluya, jangan takut. Nah, saudara-saudaranya datang ketakut, gak usah takut. Tuhan yang mengutus aku lebih dahulu supaya menyiapkan, memberkati keturunan Yakub. Jadi Tuhan utus lebih dulu. Pikiran Yusuf bukan untuk membalas, tapi membuat saudara-saudaranya nggak takut. Membuat saudara-saudaranya bisa bersuka cita. Artinya begini, kesukaan dari Tuhan yang ada di dalam kita, waktu mendapat tekanan tadi, Yohanes 16:22 tidak bisa diambil, artinya kita punya saldo sukacita. Mungkin saldo sukacita kita 100, dapat tekanan yang begitu berat, 80, orang lihat, aduh kok susah ya orang ini. Tapi kita masih punya saldo sukacita. Haleluya. Orang nggak bisa lihat. Nah, bertingkat-tingkat. Nah, tadi di dalam Mazmur 50, Mazmur 48 menjulang permai. Ya. Kesukaan Tuhan itu bertingkat-tingkat. Kita baca Yehezkiel 47 ayat 1 sampai yang ke-12. Ya. Nah, coba saudaraku, kita tidak baca semua, kita baca ayat yang kelima, tapi saudara kalau mau tahu ceritanya secara lengkap, saudara baca ayat 1 sampai 12. Saya bacakan ayat yang kelima. Waktu itu Yehezkiel disuruh ukur 1000 hasta sampai di mata kaki, ukur lagi 1000 hasta sampai di lutut, ukur lagi 1000 hasta sampai di pinggang, ukur lagi berenang. Nggak bisa lagi diukur, dalam, begitu dalam. Jadi 1000 hasta masih bisa diukur semata kaki, 1000 hasta lagi masih bisa diukur selutut, 1000 hasta artinya 3000 hasta masih bisa diukur di pinggang. Tapi setelah 4000 hasta nggak bisa diukur. Kita lihat Yehezkiel 47 ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Itulah kesukaan Allah bertingkat. Jadi jangan puas mengalami kesukaan Allah hanya sampai sebatas mata kaki. Terus naik lagi, saudara. Kalau kita berdagang, kita sukses. Mungkin kita sudah mencapai level 10. Jangan puas, iya kan? Orang pasti, oh ya sudah, apa ada enggak? Biasanya orang punya target kalau berdagang. Saya harus 20, naik lagi,
sampai sukses penuh. Begitu juga di dalam Tuhan. Kepuasan yang Tuhan berikan awalnya kecil, tapi terus kita ikuti, terus tetap menyangkal diri, terus tetap pikul salib, naik, sampai akhirnya mendapat kesukaan dari Tuhan secara penuh, bisa berenang di air kesukaan Tuhan. Haleluya, haleluya, ya. Jadi saudaraku, kesukaan itu terus meningkat, ya. Sebab apa? Tuhan menyediakan gudang sukacitanya itu begitu banyak, tidak terukur, tergantung kita mau mengambil atau tidak, ya. Mau tetap tinggal di dalamnya atau tidak. Sebab kesukaan dari Tuhan itu tidak dibatasi. Gak dibatasi, ya. Tidak dibatasi. Haleluya. Romawi 2. Kesukaan Allah tidak terbatas. Tadi sudah kita baca Yeskel 47 ayat 5. Romawi 2, kesukaan Allah tidak terbatas. Nah, kesukaan Allah tidak terbatas ini sejalan dengan pertumbuhan iman kita. Sampai di mana kita bertumbuh, kita berjalan, kita yakin, maka kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan kesukaan itu tidak terbatas. Kalau iman kita bertumbuh, kita percaya. Sebab itu kesukaan Allah tidak terbatas. Ini sejalan dengan pertumbuhan iman kita. Sebab itu jangan macet. Pertumbuhan iman jangan sampai macet, stagnan, berhenti. Kalau di dalam Tuhan, kalau berhenti itu identik dengan kejatuhan. Ya. Jadi di dalam Tuhan gak ada kata stagnan, harus melangkah, harus maju, biarpun sedikit maju. Jadi ada pergerakan, ada pertumbuhan iman. Ya. Bertumbuh iman kita. Nah, kalau kita terus bertumbuh, maka sukacita ilahi, sukacita surga itu juga akan sama-sama tumbuh. Sebab apa, saudara? Pada waktu tekanan itu datang, kita bertumbuh di dalam iman, kita bisa berkata kata-kata iman bersama Yesus. Kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Jadi, bertumbuh lagi. Ya, luar biasa saudara. Haleluya. Jangan sampai iman kita macet. Ya. Bertumbuh terus, meningkat terus. Sampai pada akhirnya kita berenang di dalam sungai yang besar. Haleluya. Romawi 3. Tumbuh dalam kesukaan Allah. Ya. Cara tumbuh dalam kesukaan Allah, bertobat dan tetap hidup suci dalam jalan salib. Ya. Awalnya semua orang sudah berbuat dosa, kurang kemuliaan Allah. Kalau orang ini bertobat, dia sudah mengicipi kesukaan yang daripada Tuhan. Ya. Sakeus pada waktu disuruh turun bertobat, hatinya melimpah sukacita dan ada buah pertobatan. Jadi kalau satu orang baru bertobat, ya, itu kesukaannya masih tipis memang. Nah, sebab itu harus bertumbuh dengan tetap memikul salib, tetap hidup suci, artinya dia tetap lekat dengan sumber sukacita, maka akan terus mengalami aliran sukacita seperti perempuan Samaria. Jadi lekat. Awalnya tipis, saudaraku. Tapi kalau kita terus hidup dalam kesucian, mau pikul salib, jalan bersama dengan Tuhan, naik.
naik, naik. Waktu Petrus jumpa dengan Tuhan di kitab Lukas, dia senang, dia sukacita. Tapi pada waktu di Yohanes 21, Petrus melihat terus sedih, dia kembali kepada pekerjaan semula. Dia menjala ikan. Untung Tuhan datang. Akhirnya Petrus pulih kembali sukacitanya, terus meningkat. Sampai di Kisah Para Rasul, waktu Petrus ditangkap, di penjara, Petrus nggak sedih lagi. Karena sukacita itu memberikan satu penghiburan. Sukacita yang daripada Tuhan, itulah kuatmu. Nehemia 8:11 dalam terjemahan King James, Nehemia 8:11 dalam terjemahan lama sama. Jadi sumber sukacita itu memberi kekuatan. Petrus dulu gagal, menyangkal Tuhan. Waktu masuk dalam pelayanan, gagal lagi di Yohanes 21. Dia kembali. Tapi pada waktu dipenuhi Roh Kudus, aliran sukacita itu terus naik, sampai sekalipun menerima ancaman. Coba kamu pikir, mana yang harus kita turun? Menurut kamu atau menurut Allah? Begitu berani. Tidak bisa merampas sukacita yang ada di dalam kehidupan Petrus. B. Dipimpin Roh. Orang yang dipimpin Roh bisa bersukacita seperti Kristus. Coba kita lihat Lukas 10. Lukas 10 ayat 21. Dikatakan demikian, Lukas 10:21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Nah, kita melihat saudaraku, orang yang dipimpin Roh itu bisa bersukacita sekalipun dalam perjalanannya mengalami banyak rintangan dan gangguan. Dia yakin sebab kerajaan Allah itu bukan hal-hal jasmani, tetapi kerajaan Allah bukan hal makan dan minum, tetapi sukacita oleh Roh Kudus, ya. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Jadi saudaraku, kita sekalipun mungkin keuangan kita nggak terlalu banyak, tapi cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk sandang pangan papan, nggak berlimpah-limpah. Dan Tuhan mengatakan sukacita orang beriman bukan dari hal-hal yang tampak, bukan dari hal makan minum. Kalau kita bisa beli makanan dan minum, nikmati berkat Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Nikmati bersama keluarga, istri dan anak, nikmati. Tapi kalau pas kebetulan belum ada, bersyukurlah. Keluarkan sumber sukacita itu, nikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Dan itulah sukacita yang indah, sejahtera dan kebenaran yang hakiki, yang paling hakiki. Haleluya. Bukan kesukaan duniawi yang tampak ini. C. Mengalami rencana Allah yang indah-indah. 1 Korintus 2:9, apa yang belum kelihatan oleh mata, yang belum timbul dalam pikiran, ternyata itu semua disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Dalam 1 Korintus 2:9. Jadi saudaraku, baik itu kecil, baik itu besar, kasukan daripada Tuhan itu selalu menyegarkan hati kita. Kalau dunia berkat yang kecil nggak bisa menyegarkan.
gak bisa membuat gembira, tapi kesukaan daripada Tuhan, baik itu kecil, baik itu besar, semuanya menyegarkan kita. Haleluya. Ya, kesukaan yang tidak kita pernah rencanakan, kesukaan yang tidak pernah kita pikirkan, tahu-tahu Tuhan berikan lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan, dengar, atau lihat. Luar biasa. Haleluya. Sekarang kita melihat kesimpulannya. 1. Sukacita orang beriman adalah sukacita surga. Sukacita orang beriman adalah sukacita surga yang tidak terhingga untuk kekal. Saudara perhatikan, waktu Tuhan menciptakan ciptaan yang pertama, Tuhan langsung memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Kesukaan yang di atas nggak bisa dicampur dengan kesukaan yang dari bawah. Nah, sebab itu dikatakan, kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita sudah dibangkitkan, kita cari yang di atas, jangan cari yang di bawah. Nggak cocok. Kesukaan yang di atas dicampur dengan kesukaan yang di bawah nggak bisa. Kantong kulit yang lama dicampur, diisi anggur yang baru pecah. Kesukaan yang baru, kesukaan dari Roh Kudus itu perlu wadah yang baru. Ya, perlu tempat yang baru. 2. Sekarang kita sudah bisa menikmatinya. Sekarang kita sudah bisa menikmatinya meskipun belum sanggup merasakan semuanya. Ya, sekarang kita sudah bisa menikmatinya meskipun belum sanggup merasakan semuanya, tetapi kesukaan Tuhan itu indah. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi pada waktu diberitahu kamu memiliki sukacita dari Tuhan dan terus itu berkembang, akhirnya menjadi sukacita yang penuh. Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, haleluya. 3. Sukacita yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Nehemia 8:11b. Sukacita yang dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Ya. Maka sebab itu janganlah kamu berduka cita, karena kesukaan yang dari Tuhan itulah juga kuatmu. Sebab itu jangan sampai sukacita kita dirampas oleh perkara-perkara dosa sehingga kita tidak memiliki kekuatan. Ya. Kesukaan orang beriman pada waktu dia menyanyi bersukacita, Yeriko roboh. Nah, Yeriko roboh, saudaraku. Sungai Yordan terbelah waktu mereka membawa tabut. Saudaraku, waktu Paulus bersukacita, gempa bumi terjadi. Lepas. Itu menjadi kekuatan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sekarang kok rasanya seperti susah, sedih, disuruh senyum aja nggak bisa, saudara. Kamu nggak tahu ya, saya sedang sedih. Ya. Hidup manusia di bumi ini memang penuh dengan pergumulan, saudara. Tapi kesukaran itu tidak akan bisa merampas sukacita yang Tuhan
sudah berikan. Yohanes 16:22 tadi kita sudah baca, tidak bisa dirampas. Ya. Sebab itu kita jangan fokus pada kesukaran yang sedang kita alami. Tuhan mengatakan Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Ya. Tuhan memberikan hidangan, saudara. Tuhan memberikan sukacita saat kita mengalami kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kembali kami melihat kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegersangan, di tengah-tengah dunia yang penuh himpitan, di tengah-tengah dunia yang penuh kesulitan. Tapi kami memiliki sumber sukacita sekalipun tidak tampak secara mata jasmani, tapi kami tahu, kami memiliki. Dan itu terlihat, itu terbukti di saat kami mengalami tekanan, justru kami mengalami kekuatan. Sebab sumber sukacita itu ada di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami himpitan. Biar dia bangkit kembali. Biar dia bisa mengerti dan bersukacita. Sukacita daripada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan umat-Mu. Berkati rumah tangganya. Berkati kesehatannya. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati masa mudanya. Terima kasih berkati pelayan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami yakin bahwa kami pasti menang. Dan sukacita daripada-Mu terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami selalu bergembira, selalu bersukacita. Kami melompat-lompat seperti Daud melompat-lompat di hadapan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.